Sepak bola merupakan olahraga yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut membuat Indonesia mempunyai banyak jenis culture supporter, mulai dari yang sudah ada sejak zaman dahulu hingga yang masih baru muncul. Dan di video kali ini kita akan membahas berbagai macam jenis culture supporter di Indonesia. Hai, sebelumnya perkenalkan, namaku Suryana Maulana Hakiki. Dan saya Muhammad Izzuddin Sujaini, kami dari kelompok 30. Pada dasarnya, di Indonesia ada cukup banyak jenis culture supporter. Namun, dari berbagai jenis culture tersebut, ada 3 culture yang paling populer, entah karena usia atau kreativitasnya. Culture yang pertama adalah culture casual atau hooligans. Culture casual merupakan culture yang berasal dari Inggris dan dipopulerkan di Indonesia pada sekitar tahun 2005 oleh Persib Bandung. Di negara asalnya, culture ini bermula saat pendukung Liverpool FC merayakan keberhasilan timnya menjuarai Piala Champions Eropa 1977 hingga 1978. Culture ini merupakan turunan dari hooligans yang terkenal akan arogansinya. Namun berbeda dengan di Indonesia, malahan culture casual di Indonesia lebih banyak menampilkan kreativitas dan juga kekompakan. Tapi bukan berarti mereka tidak pernah terlibat masalah. Contoh supporter dengan culture casual adalah Northside Boys 12, supporter Bali United, Surakarta supporter Persis Solo. 2 supporter tersebut adalah supporter berculture casual yang paling populer di Indonesia. Dan untuk selanjutnya ada culture ultras. Culture ultras merupakan culture yang awalnya berasal dari Italia. Ultras sendiri berarti di luar dari kebiasaan. Culture ultras selalu datang dengan suara lantang atau suara perutnya, menempati titik-titik tertentu di stadion seperti tribun di belakang gawang yang biasa disebut sebagai kurva. Tak lupa satu orang yang ada di atas mengarahkan dan memimpin dengan membawa megafon, biasanya mereka disebut dengan Capo-Tifo. Di Indonesia tidak ada catatan jelas kapan culture tersebut datang. Namun yang jelas, secara tiba-tiba culture ini sangat populer dan meledak di seluruh Indonesia. Hampir semua klub bola memiliki supporter berculture ultras. Dan salah satu supporter berculture ultras yang paling terkenal dan bahkan seakan-akan menjadi yang mempopulerkan culture ultras yaitu adalah Brigata Kurvasut atau supporter PSS Sleman. Kreativitas mereka itu tak ada habisnya. Mereka sering membuat koreo dengan kertas yang membentuk sebuah gambar atau tulisan. Hal-hal seperti ini biasanya dilakukan untuk memperingati suatu kejadian seperti hari jadi klub tersebut atau bahkan hari kemerdekaan Indonesia. Brigata Kurvasut juga dinobatkan sebagai supporter terbaik se-Asia oleh salah satu media supporter yaitu Kopa 90. Hal ini sudah menunjukkan betapa hebatnya kreativitas dari Brigata Kurvasut. Namun sebenarnya tak hanya Brigata Kurvasut yang memiliki kreativitas tanpa batas. Hampir semua supporter yang berculture ultras memiliki kreativitas yang luar biasa. Ini menjadikan ultras banyak diminati di kalangan muda-mudi. Culture terakhir adalah culture mania. Culture mania adalah culture terlama di antara 3 culture yang kita bahas. Culture mania ini lebih banyak dikenal bahkan orang awam sekalipun, karena kata-kata mania seakan sudah melekat di kehidupan masyarakat. Culture mania dipopulerkan oleh Aremania pada tahun 90-an, di mana saat itu Aremania telah membubarkan organisasi resmi yang dinamai Arema Fans Club. Lalu Arema membentuk nama supporter baru yang diberi nama Aremania. Culture ini merujuk pada gaya supporter Amerika Latin yang saat itu dipopulerkan oleh pemain asing Aremania. Karena sudah ada sejak dahulu, sudah pasti semua klub punya supporter dengan culture mania, seperti bonek mania, Aremania, Jackmania, dan masih banyak lagi. Culture mania seakan tak bisa mati meskipun telah datang culture supporter baru. Bahkan kalau mau dilihat secara detail, banyak supporter berculture non mania tapi masih menggunakan sedikit ciri khas culture mania. Setelah mengetahui jenis-jenis culture supporter di Indonesia, kita akan membahas perbedaan setiap culture tersebut. Ketiga culture tersebut memiliki kiblatnya masing-masing, yang membuat ketiga culture tersebut juga memiliki perbedaannya masing-masing. Yang pertama ada culture casual atau hooligans. Sesuai nama casual, supporter ini tidak pernah menggunakan baju timnya. Mereka lebih memilih menggunakan baju-baju bebas. Hal ini dilakukan agar mereka terlihat menyatu dan tidak memperlihatkan atribut bahwa dirinya adalah pasukan casual atau hooligans. Namun di Indonesia tak jarang yang memakai baju-baju hitam atau sesuai dengan warna timnya. Bahkan untuk memakai baju mahal seperti supporter casual luar negeri sangat jarang atau hampir tidak pernah. Karena fungsi baju yang nyaru dan bukan baju tim digunakan untuk mengelabui pihak kepolisian. Untuk celana mereka menggunakan celana bertipe beige atau jeans biasa, serta memakai sepatu yang tahan banting.
Serta mereka memakai topi baseball atau kupluk biasa, mereka juga punya badut maskot. Selanjutnya ada culture ultras. Para supporter yang menggunakan culture ultras biasanya memakai pakaian serba hitam, baju hitam yang memiliki unsur tentang tim, atau sekedar baju hitam polos yang dipadukan dengan jaket bomber yang memiliki kupluk untuk menutupi kepala mereka, serta memakai semacam penutup mulut untuk melindungi diri dari flare atau kembang api asap. Untuk celana, biasanya mereka memakai celana pendek atau jeans. Dan salah satu kewajiban selain baju hitam adalah mereka harus memakai sepatu untuk memudahkan saat melakukan koreo. Untuk beberapa orang, ada yang membawa atribut tambahan seperti giant flag atau spanduk. Tak lupa, biasanya mereka juga punya badut maskot. Yang terakhir, pakaian culture mania. Culture mania biasanya menggunakan baju berwarna yang sama dengan tim, atau bahkan mereka juga memakai jersey tim mereka, tapi tak jarang menggunakan baju bebas. Biasanya untuk melengkapi dengan mencoret pipi dengan warna khas tim mereka, dan mereka membawa pernak-pernik seperti trompet, bendera kecil, atau semacam boneka yang sesuai dengan maskot mereka. Untuk culture casual, mereka menggunakan cen-cen dari Inggris karena akibat culture casual juga berasal dari Inggris. Biasanya mereka mengambil cen klub-klub Liga Inggris lalu diubah agar sesuai dengan klub yang mereka dukung. Tetapi terkadang mereka juga menggunakan berbagai cen buatan sendiri, atau mereka menggunakan cen supporter lain lalu diubah sesuai klub mereka. Lalu untuk culture ultras menggunakan cen-cen yang identik dengan Italia. Mereka menggunakan cen-cen Italia dan digabungkan dengan bahasa Indonesia, sehingga terkadang cen ultras memiliki kata-kata atau unsur Italia. Selain cen, sorakan yel-yel dari ultras juga sering diucapkan dengan bahasa Italia, seperti Vinci per noi yang berarti menang untuk kita, dan masih banyak lagi. Selain cen Italia, ultras juga menggunakan cen buatan mereka sendiri atau bahkan cen culture lain yang dimodifikasi. Yang terakhir adalah karakter yang paling asik cen dan yel-yelnya, karena hampir semua cen-cen mereka dibuat sendiri. Tak hanya itu, terkadang mereka menggunakan lagu-lagu populer untuk dijadikan yel-yel, seperti lagu yang pernah populer yaitu Iwak Peyek, lagu Apuse, atau lagu-lagu lainnya. Namun, Culture Mania adalah pencipta cen rasis paling banyak di Indonesia, seperti cen dibunuh saja, dan cen ciptaan supporter Culture Mania sering dipakai oleh culture ultras ataupun casual. Hal ini yang menjadikan ultras dan casual terlihat seperti mania yang dibalut dengan cara ultras atau casual. Selain perbedaan tentang mendukung tim, mereka juga mempunyai perbedaan dalam menyampaikan aspirasi. Setelah supporter casual menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara, mulai dari demo melalui cen yang menyinggung manajemen atau membuat spanduk untuk menunjukkan protes terhadap manajemen klub. Hal ini tidak separah yang terjadi di luar negeri. Pasalnya, casual negeri menyampaikan aspirasi mereka dengan cara anarkis dan melakukan blokade di suatu tempat. Yang selanjutnya adalah culture ultras. Culture ultras memiliki cara yang hampir sama seperti culture casual. Mereka menyanyikan cen berupa sindiran pada manajemen atau membuat spanduk untuk menunjukkan adanya suatu protes. Bahkan ketika apa yang mereka sampaikan tidak didengar oleh manajemen, mereka akan melakukan boikot terhadap setiap pertandingan dilaksanakan klub, yang membuat klub tidak memiliki pemasukan dari tiket. Dan terakhir adalah culture mania. Cara culture mania menyampaikan aspirasi kepada manajemen adalah dengan cara melakukan demo besar-besaran. Mereka berjalan dari titik A menuju kantor manajemen untuk memprotes manajemen. Sambil berjalan, mereka bernyanyi cen-cen yang biasa dikumandangkan di stadion. Ketika situasi memanas, mereka bisa melakukan tindak anarkis yang merugikan banyak pihak. Biasanya, selain cen atau yel-yel, para supporter juga melengkapinya dengan tarian atau koreo. Dan koreo mereka saling memiliki perbedaannya masing-masing. Yang pertama, gerakan tarian atau koreo yang dilakukan casual biasanya tidak jauh dari Bozen Dance, yaitu gerakan saling merangkul dan melompat-lompat secara bersamaan, dan gerakan melompat sambil bergeser ke kanan dan ke kiri. Casual Indonesia juga melakukan koreo dengan kertas ataupun membentangkan sebuah bendera raksasa yang berukuran sebesar tribun seperti yang dilakukan oleh ultras. Selanjutnya ada culture ultras. Culture ultras sendiri memiliki tarian atau koreo yang sama seperti casual, seperti Bozen Dance dan lain-lain. Namun ciri khas ultras di Indonesia adalah mereka mempunyai sebuah koreo yang menggunakan sebuah potongan kertas yang diangkat bersama-sama hingga membentuk sebuah gambar atau tulisan, serta giant flag yang diikat pada sebuah kayu lalu dikibarkan mengikuti irama musik. Hal ini juga dilakukan casual ataupun mania. Yang terakhir, untuk culture mania melakukan koreo menggunakan iringan yang lebih fun dan tarian yang simpel serta tepuk tangan dan gerakan tangan yang sesuai irama. Hal ini juga dilakukan ultras ataupun casual. Dalam setiap nyanyian dan gerakan, biasanya akan ada yang memainkan semacam trompet gas agar lebih ramai suasana yang dibuat.
Dan untuk yang terakhir, kita akan membahas kekurangan dan kelebihan dari masing-masing culture. Untuk yang pertama, culture casual atau hooligans. Pada dasarnya, culture casual di Indonesia tidak begitu banyak kekurangan atau permasalahan. Permasalahan yang mereka lakukan hanyalah permasalahan antar supporter dengan klub dan manajemen. Tidak sampai sejauh seperti di luar negeri yang sudah sampai bentrok hingga banyak korban jiwa. Sedangkan untuk kekurangan dari culture casual di Indonesia adalah kurangnya konsistensi menjalankan culture, seperti masih terpengaruh oleh culture ultras atau culture mania. Seperti masih banyak menggunakan culture casual tapi menggunakan pakaian dari culture ultras. Hal ini membuat seakan kita bingung sebenarnya dia menggunakan culture apa. Bajunya ciri khas condong ke ultras tapi chainnya condong ke casual. Dan untuk kelebihan culture casual di Indonesia yaitu mereka jarang sekali melakukan tindak kekerasan atau tindak kejahatan lainnya. Mungkin karena jumlah mereka yang nggak begitu banyak, jadi lebih mudah dikontrol. Dan casual di Indonesia jarang sekali menggunakan chain rasis, serta kreativitas mereka dalam koreo ataupun bernyanyi selalu jadi hal yang dinantikan. Yang kedua, culture ultras. Culture ultras lebih banyak permasalahan dengan manajemen tim. Dan ada beberapa yang juga mempunyai permasalahan dengan berbagai supporter lain yang berbeda culture, entah karena perkembangan ultras yang naik dan mereka tidak suka, atau memang cuma karena mereka saling adu can yang berujung bentrok, dan karena jumlah sudah banyak jadi sulit untuk dikontrol. Dan kekurangan yang timbul baru-baru ini yaitu hilangnya suara perut yang lantang dari para supporter. Itu diakibatkan karena banyak oknum ABG yang gak fokus ngikutin aturan ultras, yaitu fokus nyanyi stop selfie. Mereka masuk ke tribun ultras hanya untuk sosmed semata, bukan karena memang mau mendukung klub mereka. Jadinya orang yang benar-benar mau mendukung gak bisa masuk karena kehabisan tiket. Untuk kelebihan dari culture ultras yaitu mereka mempunyai kreativitas yang sangat besar. Kegiatan ultras dalam melakukan koreo tidak setengah-setengah. Chain Italia yang dicampur dengan bahasa Indonesia sangat bagus, mudah dipahami dan bermakna sekali. Solidaritas mereka bukan hanya karena dengan klub atau sesama supporter mereka, namun juga dengan kelompok supporter lain. Untuk yang ketiga dan yang terakhir yaitu kekurangan dan permasalahan dari culture mania. Dari ketiga culture yang kita bahas, culture mania adalah culture yang paling banyak memiliki permasalahan karena culture ini merupakan culture terlama. Jadi memang wajar bila mereka memiliki banyak permasalahan. Permasalahan yang tidak pernah selesai sampai sekarang adalah rivalitas yang berlebihan. Rivalitas dalam culture mania ini sangatlah berlebihan. Mereka rela mati-matian demi klubnya, bahkan nyawa seorang itu tak lebih berharga dari sebuah rivalitas. Sudah sangat banyak kasus kematian yang disebabkan rivalitas antara culture mania. Rivalitas ini seakan sudah jadi hal turun-temurun yang terus diteruskan. Tapi pada dasarnya banyak para supporter berculture mania yang menginginkan perdamaian terjadi, terutama untuk para supporter yang disebut rival abadi antara bonek mania dan aremania serta jackmania dan viking. Sebenarnya sudah banyak cara yang dilakukan untuk membentuk perdamaian ini. Namun ketika di tengah jalan banyak oknum-oknum yang ingin tetap bermusuhan satu sama lain yang menyebabkan perdamaian antar rival-rival tersebut tak kunjung usai. Belum selesai masalah rival antara culture mania, masih ada beberapa supporter mania yang Belum selesai masalah rival antara culture mania, masih ada beberapa supporter mania yang beberapa tahun belakangan ini memusuhi beberapa supporter berculture ultras. Hal ini membuat masalah culture mania yang sudah rumit makin rumit. Tak berhenti sampai di situ, salah satu kekurangan culture mania adalah masih banyak anak-anak ABG yang menganggap rivalitas itu keren. Dan satu lagi kekurangan yang sekarang mulai dihapuskan yaitu nyanyian chain rasis. Sebenarnya pesawat dalam sepak bola itu sudah wajar. Namun berbeda bagi culture mania. Karena culture mania menganggap apapun yang menyinggung, meremehkan atau menghina klubnya sudah dijadikan sebagai rival. Dan rasisme di culture mania ini sudah sangat kelewatan, yaitu sudah menggunakan kata-kata dibunuh saja. Mereka menyanyi dan mengatakan hal tersebut dengan gembira, seakan-akan bahwa mereka membunuh rivalnya itu seperti mereka mendapatkan sebuah penghargaan. Namun untungnya hal tersebut sudah mulai dihilangkan oleh supporter mania. Meskipun memiliki banyak permasalahan, culture mania masih memiliki banyak kelebihan, seperti mereka pandai dalam membuat chant atau yel baru yang asik didengar, dan mereka juga lihai menggunakan lagu populer sebagai chant mereka. Selain itu, mereka juga memiliki kreativitas yang lumayan bagus, dan mereka jarang sekali menurunkan chant color lain. Malahan banyak culture lain yang menggunakan chant ciptaan supporter culture mania. Hal ini tidak salah, karena chant bersifat universal, jadi siapapun boleh menggunakannya, asal mereka tidak mengklaim bahwa chant tersebut miliknya. Lalu, beberapa dari culture mania menggunakan iringan musik dangdut atau koplo. Hal ini membuat mereka tampak berbeda dari culture yang lainnya.
Kelebihan yang paling istimewa adalah culture mania seakan menjadi kiblat kedua bagi seluruh culture supporter di Indonesia. Hal ini dikarenakan mereka sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi mau itu ultras ataupun casual Indonesia, pasti mereka tetap memiliki basis culture mania. Karena memang ini sudah sebagai warisan budaya di Indonesia. Dan tibalah di akhir video. Untuk kesimpulannya, apapun culture yang kalian pilih, janganlah kalian bangga ketika kalian melakukan hal negatif yang merugikan culture kalian serta tim kalian. Dan terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.